Hi guys, welcome to my YouTube channel Yugi Diraga. In this video, I will show you problems with subject-verb agreement probably faced on TOEFL test. So please stay tuned. Subject-verb agreement itu sederhana. Jika subjek kalimatnya tunggal, maka kata kerjanya juga harus tunggal. Jika subjek kalimatnya jamak, maka kata kerjanya pun harus jamak. Akhiran S pada kata kerja biasanya menunjukkan bahwa kata kerja itu tunggal, sedangkan akhiran S pada kata benda biasanya menunjukkan bahwa kata benda itu jamak. Tapi kalian harus ingat ya guys ya, ada juga kata benda jamak yang tidak beraturan, seperti women, children, dan juga people. Dalam contoh pertama, subjek tunggal boy membutuhkan kata kerja tunggal walks. Dalam contoh kedua, subjek jamak boys membutuhkan kata kerja jamak juga, yaitu walk. Meskipun ini mungkin tampak cukup sederhana, ada beberapa situasi pada tes TOEFL ketika subject verb agreement bisa jadi sedikit rumit. So, kalian harus berhati-hati terhadap subject verb agreement dalam situasi sebagai berikut guys. Yang pertama, after prepositional phrases, kemudian after prepositions of quantity, kemudian ada juga after inverted verbs dan juga after certain words seperti anybody, everything, no one, something, each, dan juga every. But in this video, I will firstly share two more skills. So, let's get started. Make verbs agree after prepositional phrases. Terkadang frasa preposisi bisa muncul di antara subjek dan kata kerja. Jika objek preposisinya tunggal dan subjeknya jamak, atau jika objek preposisinya jamak dan subjeknya tunggal, ini bisa menyebabkan kebingungan ya guys ya, untuk membuat subjek dan kata kerjanya itu sesuai. Dalam contoh pertama, kalian mungkin mengira bahwa doors adalah subjek karena langsung muncul di depan kata kerja. Namun, doors bukanlah subjek karena itu merupakan objek dari preposisi to. Subjek kalimat adalah he, jadi kata kerjanya juga harus is. Kemudian dalam contoh kedua, kalian mungkin mengira bahwa door adalah subjek karena langsung muncul di depan kata kerja is. Kalian harus mengenali dalam contoh ini bahwa door bukanlah subjek karena itu adalah objek dari preposisi to. Karena subjek kalimat ini adalah keys, maka kata kerjanya harus are. Bagian berikut menguraikan informasi utama yang harus kalian pahami. Subject verb agreement with prepositional phrases adalah ketika frasa preposisi muncul di antara subjek dan kata kerja. Pastikan juga bahwa kata kerja sesuai dengan subjeknya. Saatnya exercise. Jadi masing-masing kalimat berikut memiliki satu atau beberapa frasa preposisi di antara subjek dan juga kata kerjanya. Lingkari frasa preposisi, kemudian garis bawahi subjek satu kali dan kata kerja dua kali. Kemudian kalian tentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah. Nah, yuk kita review terlebih dahulu dua soal yang sudah terjawab guys. Number 1, climbers on the sheer face of the mountain need to be rescued. Oke guys, number 1 ini sudah benar ya. Tapi terlebih dahulu ayo kita analisa. Nah, kalian bisa lihat ya, ada dua yang dilingkari, on the sheer face dan juga of the mountain, itu adalah frasa preposisinya guys. Kemudian kita harus tentukan yang mana nih subjeknya ya. Ya, subjeknya adalah the climbers dalam bentuk jamak, maka dari itu verbnya juga harus jamak. Itu ada pada kata need. Sesuai ya guys ya. And then number 2, the interrogation conducted by 3 police officers have lasted for several hours. Yuk kita analisa ya. Itu yang dilingkari guys, by 3 police officers itu merupakan frasa preposisinya. Kemudian yang mana subjeknya ya? Ya, subjeknya adalah the interrogation dalam bentuk tunggal ya guys ya. Maka di sini kata kerjanya juga harus tunggal. Sementara kalian bisa lihat ya guys ya, yang di garis bawahi tersebut have lasted. Bukan have di sini yang benar, harusnya has lasted for several hours. That's why the answer is incorrect. Oke, dua soal sudah selesai. Now please finish number 3 to number 10. Make verbs agree after expressions of quantity. Masalah agreement ataupun kesesuaian tertentu terjadi ketika subjeknya adalah ekspresi kuantitas seperti all, most, atau juga some yang diikuti oleh preposisi.
Dalam situasi ini, subjek seperti almost atau juga some bisa berbentuk tunggal ataupun jamak, tergantung pada apa yang mengikuti preposisi of. Dalam contoh pertama, subjek all mengacu pada kata benda tunggal bu, sehingga kata kerja yang benar adalah kata kerja tunggal was. Kemudian dalam contoh kedua, subjek all mengacu pada kata benda jamak books, sehingga kata kerja yang benar adalah kata kerja jamak were. Dan dalam contoh ketiga, subjek all mengacu pada kata benda yang tidak terhitung information, sehingga kata kerja yang benar adalah kata kerja tunggal was. Bagian berikut menguraikan informasi utama yang harus kalian pahami tentang subject verb agreement setelah ekspresi kuantitas adalah ketika ekspresi kuantitas adalah subjek, maka kata kerja harus sesuai dengan objeknya. It's time for exercise again. Masing-masing kalimat berikut memiliki ekspresi kuantitas sebagai subjek. Garis bawahi subjek sekali dan kata kerja 2 kali. Kemudian lingkari objek yang sesuai dengan kata kerja. Lalu tentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah. Oke guys, di sini udah ada 2 soal yang terjawab ya. Yuk lagi-lagi kita review terlebih dahulu ya 2 soal yang sudah terjawab ini. Oke, let's start. For number 1, itu kalimatnya the witnesses saw the most of the fire in the hills was extinguished. Nah, pada kalimat ini kalian bisa lihat ya guys ya, itu expression quantity-nya itu ada pada kata most, kemudian subjeknya itu ada pada kata fire. Itu dalam bentuk singular uncountable noun ya guys ya. Maka dari itu kata kerjanya harus sesuai, yaitu was. So the answer for number 1 is correct. And then number 2, some of the animals from the zoo was released into the animal preserve. Jadi pada kalimat ini kalian bisa lihat ya guys ya, itu yang digaris bawahi itu adalah expression of quantity some, kemudian subjeknya di sini animals dalam bentuk jamak ya guys ya. Nah, kita perhatikan kata kerjanya di sini was released. Itu sesuai nggak ya? Nggak sesuai, karena subjeknya itu dalam bentuk jamak animals, so verbnya juga harus dalam bentuk jamak, yaitu were released into the animal preserve. So the answer for number 2 is incorrect. Well guys, those are 2 more skills that I can deliver through this video. I hope it can enrich your knowledge related to problems with subject-verb agreement. Then there will be 2 more skills related to this one. So see you next week on my video. And finally, I would like to thank you so much for watching. Thank you so much for joining my class. Assalamualaikum. Bye.